Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Ya, kembali lagi untuk melanjutkan proyek Gprofit. Di video sebelumnya terjadi sebuah error ya. Jadi saat membuat HTTP server itu ada error yang ya kemarin saya tidak bisa solve. Akhirnya saya hentikan dulu untuk saya cari, saya riset lagi di mana sih masalahnya dan juga solusinya. Oh ya, di sini untuk yang kemarin saya sudah commit ya, tapi ada di branch not good karena ini berisi tentang kode error. Nah, seperti ini ya. Ini yes, untuk solusinya sebenarnya sudah saya cari, saya letakkan di tem. Tapi ya nanti nggak kerekam dong kalau saya langsung loncat ke tem. Jadi saya commit dulu untuk kode yang kemarin yang error ke branch not good ini. Dan kali ini saya akan tunjukkan cara saya solvingnya, dan kemudian setelah kodenya sudah oke, baru branch-nya saya akan kembalikan lagi ke main. Jadi kalau di sini masih lurus ya ini jalurnya, meskipun ini berbeda cabang, tapi nanti begitu saya sudah melakukan merge, nah dia akan bercabang ini jalurnya. Ya oke, begitu saja untuk intro. Langsung saya mau kembali ke tempat error kemarin ya. Ini tumben kok enggak ada merah-merah ya. Nah, ini baru keluar ya merah-merahnya. Oke, saya akan mulai dari mana? Dari ini ya, dari wrap save. Jadi konsepnya kemarin itu kan saya harus kirim saya harus inject MikroTik Data Manager ke handler route atau ke fungsi service route ini, dimana fungsi route ini dipanggil saat server menerima request dari klien. Dia yang akan menentukan request ini akan diproses seperti apa dan juga menentukan resultnya akan seperti apa. Yang jadi masalah kan route ini atau fungsi service ini harus mengikuti pola yang ditetapkan oleh service, dan akibatnya saya tidak bisa akses MikroTik Data Manager yang notabene di dalam objek HTTP server. Kemudian idenya adalah saya bikin jadi fungsi ini dibungkus lagi dengan fungsi yang sesuai. Kemudian untuk fungsi ini saya tambahkan cloningan dari HTTP server. Jadi nanti meskipun ada di dalam fungsi root, fungsi service atau fungsi root namanya, fungsi ini tetap bisa dapat akses kepada MikroTik Data Manager. Oh ya, MikroTik Data Manager ini nanti akan dipakai untuk mendapatkan data MikroTik yang sudah tersimpan di PostgreSQL untuk ditampilkan ke API. Ya, gitu. Nah, kesalahan saya yang kemarin itu sepertinya ada di sini. Jadi HTTP server ini dia pakai ARC atau Atomic Reference Count, tapi tipenya adalah reference. Nah, ini harusnya seperti ini. Jadi tipenya itu adalah objeknya langsung. Kemudian ke bawah. Nah, ini ya. Wrap save itu kemarin saya clone, kenapa kok dia bentuknya jadi reference ini ya. Ternyata self itu didefinisikan sebagai reference ya. Makanya kalau saya panggil self, yang keluar reference dari
HTTP server. Dan ketika saya clone itu ternyata bukan HTTP servernya yang di clone kemudian masuk ke variabel sebelah kirinya ya. Ternyata yang di clone itu adalah reference-nya. Jadi HTTP server itu tetap 1 biji, tapi karena yang di clone adalah reference-nya, yang 2 itu reference-nya ke objeknya 1, reference 2, ternyata begitu. Nah, untuk menjadikannya sesuai ekspektasi, yaitu yang di-clone adalah HTTP servernya atau objeknya, itu ternyata saya perlu melakukan dereference. Nah, untuk diras ini caranya tinggal kasih bintang di depannya. Oke, sebenarnya gitu aja, beres. Tapi karena nggak ngerti ya gitu, bingung nyari-nyari, nggak tahu kemana. Sebenarnya ini aja beres. Dan ini error itu karena HTTP server ini belum menggunakan thread clone. Nah, untuk mengatasi itu gampang saja, tinggal kita tuliskan aja derive clone. Sudah selesai. Jadi gitu aja jadi. Oh ya, ini apa, ini masih error. Oke, sepertinya ini saya perlu kasih kurung ya. Jadi biar dia fokus untuk dereference. Habis itu setelah objek itu diterima baru dilakukan clone. Dan setelah di clone dibungkus dengan atomic reference count. Begitu. Itu untuk kesalahan yang pertama. Nah, kesalahan yang kedua itu ada di sini. Oh ya, ini dari wrap save ini saya nggak bisa ya langsung masukin ke sini. Nggak bisa. Itu karena tapi dicoba saja ya. Tapi harusnya nggak bisa, harusnya. Nah, kan nggak bisa ya. Kalau dilihat di sini errornya adalah, nah ini ya, value move into closure here in the previous iteration of loop. Jadi ketika ini masuk ke sini, ingat ini ada move di sini ya, ada move, artinya seluruh variabel yang dipakai di sini akan dilakukan moving. Maksud saya di sini itu di dalam fungsi callback yang ada di dalam service fn ini akan di move. Jadi ini meskipun ini wujudnya adalah clone, jadi ketika warp save ini masuk ke sini, dia akan berpindah ke pemilikan dari yang semula ada di mana ini ya, fungsi serve HTTP, kepemilikannya akan pindah ke fungsi callback. Yang jadi masalah adalah ini loop, ini yang jadi masalah. Bisa jadi ini selesai, eksekusi ini selesai, setelah selesai kan ini sampai ujung sini kembali lagi ke atas, berarti kan mengakses ke sini lagi dong. Dia mengakses lagi wrap self yang ada di sini. Nah, untuk pengaksesan yang kedua ini akan gagal karena server HTTP ini sudah nggak punya, sudah tidak memiliki arc HTTP server ini. Jadi solusinya adalah ini, saya buatkan cloningan yang ada di dalam loop. Ini pun juga ada masalah ya. Ternyata di dalam Tokyo Select ini bentuknya callback juga ya. Jadi ini harusnya saya letakkan di sini. Nah, sini harusnya. Oke. Oke, ini error karena ini kepakai di dalam fungsi callback. Nah, kalau gini aman ya.
Ini saya nggak tahu apakah harus clone, kayaknya nggak usah clone. Harus clone ternyata. Oh ya, harus clone. Oke, it's okay. Ya, jadi dari sini dilakukan cloning agar masuk ke dalam fungsi callback dari Tokyo Select. Ketika oke ini, ketika melakukan listener accept, dia perlu callback kan apa yang harus dilakukan, dan ini dia. Dan ketika masuk ke callback accept, prop save ini masuk ke sini di clone, dan ini nggak apa-apa ya karena tidak ada kata-kata move, jadi ini hanya dimasukin aja karena langsung di clone ya, kepemilikan masih kembali ke dalam fungsi serve, lalu masuk ke fungsi service. Nah ini kan harus ada yang di move, nah ini bisa akan masuk ke sini, habis itu di clone, dan ini akan berpindah ke sini. Ini akan berpindah ke sini, tapi ini ya tetap di clone ya karena sudah pindah fungsi. Nah, ketika nanti melakukan looping untuk yang kedua kali, ini akan aman karena dia akan minta lagi dari sini untuk nge-clone. Nah, gitu ya. Ini ingat, ini tadi nggak berubah kepemilikannya, jadi aman. Udah sih itu aja, hanya sesimpel itu. Ini beres kemarin tuh. Oke. Coba di run ya, ini running, udah dicek kemarin. Oke, saya coba buka Insomnia untuk tes API. Ini ada apa ini ya? Oh ya, yang ini kayaknya. Ini ada. Nah kan masuk ya, try posting data to echo. Ini outputnya sesuai dengan root. Ini fungsi root. Nah ini ya, ketika endpointnya adalah /migrotic/pwp profile, dia akan keluarkan server full try posting to echo. Oke, itu untuk pembukaan untuk fixing. Nah sekarang saya akan coba lanjutkan ya. Tujuan dari Mikrotik PWP Profile ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengambil data PWP Profile yang sudah tersimpan di dalam database. Untuk itu saya akan coba cek dulu Mikrotik Data Manager. Di sini Mikrotik Data Manager masih ada create PWP Profile aja. Oh ya, saya kok hampir lupa ya. Ini Mikrotik Data Manager ini harusnya saya pakainya itu interface ya, jangan langsung pakai objeknya ya. Jadi harusnya saya pakainya ini Mikrotik Data Manager. Nah harusnya pakai din kayaknya, karena oke, bener nggak ya? Apa ya errorku? Oh bukan din, IMPL kayaknya. Wah lupa lagi, sebentar ya, cari dulu IMPL. Bukan, pas trade to function rush. Oke, itu pakai IMPL tapi saya lupa posisi ini di mana. Oh bukan, ARC of trade. Nah oke, ARC new as bentar. Oke. ARC IMPL trade atau gini mungkin ya, saya agak lupa sih gimana cara membuatnya. Emang kalau ya namanya manusia lah ya, lupa. Kalau nggak lupa ya nggak sempurna gitu. Oke, ini trades. Oh mungkin kurang
Sing plus send ya, tapi nggak tahu. Nggak, saya cuma butuh ini cara masukinnya. Loh, nggak ada ya. Kok nggak ada? Lah, kok nggak ada? Nggak, saya cuma butuh ini loh, ARC ini di siapa? Gimana ya kata-katanya, kok susah sekali. Oh, ini nih. Oke, ARCA bener. Tinfu. Let full object. Iya, din apa IMPL ya? Pakai din nggak bisa. Apa sih errornya? Cannot be made into the object. Consider moving create www profile to another thread only. Implement that thread. Oh, bentar. Sebentar. Oh, nggak bisa juga ya. IMPL nggak bisa ya, masa? Loh, ini bisa. Itu bisa itu. Bisa itu. Tuh. Nah, tapi ini yang nggak bisa ya. IMPL thread. Aduh, repot banget ya. Ya, kalau udah error gini ya gimana ya, mau tanya siapa? Kalau tanya Google nggak ada yang ini, nggak ada yang cocok ya dengan masalah. Oke, ini nggak tahu kenapa kok semuanya itu pakai generik. Kacau. ARC of thread. Wah, masa baru mulai langsung N ini gara-gara nggak nemu. Oke, oke, ini kayaknya cocok dengan masalahku. Tadi aku pakai din thread, bener. Lagi-lagi pakai generik gitu loh. Bentar. Oke, ini generiknya arc. Oke. Ini din apa IMPL sih? Kalau pakai din cannot be made into the object. Kalau aku pakai din, kenapa nggak mau? Ya gimana ya, masa suruh using directly. Ini nanti kalau aku pakai using directly, nanti aku kesusahan loh ini kalau mau testing, karena sebagian aku harus bikin mocking untuk MikroTik Data Manager. Aduh, sebentar. Vtable apa lagi ini? Saya nggak paham sih kenapa sesusah itu gitu loh. Cuma butuh ini aja sih, menyimpan implementasi dari AI MikroTik Data Manager, apapun itu, entah MikroTik Data Manager atau Mock Data Manager, dah itu aja. Dan anehnya, waduh, dokumentasinya panjang lagi.
Dokumentasinya panjang. Kalau panjang menyelesaikan masalah sih oke. Yang masalah itu kalau dokumentasi panjang udah dibaca semua, masalah nggak beres. Oke, ini masalah object safety. Nah, kan ketemunya by ref by. Ini apa lagi? Menurutku gak nyambung sih. Tapi apa menurutku gak nyambung atau aku yang gak bisa baca ini ya? Kenapa sih gini aja nggak bisa gitu? Oke, ini. Oke. Jawabannya adalah oke. Dia pakai din. Kalau saya pakai din ini bisa tadi ya? Oh nggak bisa ya? Alamak. IMPL tadi bisa ya? Oke. IMPL bisa. Jadi kalau ini saya agak ngerti. Ini agak ngerti. Kalau ini berarti kan Micro Data Manager menerima data ARC yang di dalamnya itu berupa tipe yang mengimplementasikan AI Micro Data Manager. Oke, ini kayaknya nggak error, harusnya nggak error. Coba saya komen, nggak error. Cuman kenapa pas mau saya simpen ke dalam atribut dia kenapa error gitu loh. Reason. Wait. Oh ya baru nggak. Sumpah baru nggak. Ya ampun, tolonglah ras ini. Ya gimana ya? Gini loh. Kenapa hal yang penting itu malah ada di komen gitu loh. Jadi di komen itu kan ini dia nggak bisa menerima fungsi create PPP profile karena dia ada di dalam karena dia formatnya adalah asinkronus gitu, dia nggak mau. Ya maksudnya ini apa, ini fungsinya ini loh apa? Kalau intinya itu di sini, Allah. Kalaupun di sini ya jangan kasih komen lah, kasih kayak gini lah, kan dianggap gak, kan saya nganggapnya nggak penting ini komen-komen ini. Ya udahlah oke. Berarti ini saya perlu ini dong, perlu sesuatu yang perlu sesuatu makro, kayaknya saya pakai async thread aja. Ini kalau ini saya agak inget, ini saya harus pakai ini tapi lupa penerapannya di mana. Oke. Berarti ini saya ke cargo add async thread. Oh ini hanya translating aja ya karena saya salah nulis, harusnya pakai strip tapi saya tulis underscore. Ya untungnya cargo udah pinter. Oke, jadi saya sekarang hanya perlu gini aja sih, gini. Nah, sudah sih harusnya itu aja kan, masih error. sebentar tapi komentar anunya hilang loh. Oke, setelah saya kasih makro yang tadi yang keterangan ini create PPP profile ini harus tidak bisa dimasuk, ini sudah hilang.
tapi beda error sekarang. Oke, sebentar. Kalau saya menemui masalah ini, solusinya apa ya? Kenapa nggak mau? Kan ya apa? Oh, harus di box. Harus di box kah? Oke, harus di box. Harus di box ternyata. Oke, coba. Ini dynamic atau IMPL sih? Oke. Karena ini berhasil, saya akan pakai itu aja. Oke, ini berhasil ini. Berhasil. Saya coba cek ya, apa saya masih perlu ini. Kalau iya masih perlu. Oke. Ya, itu berhasil. Saya pakai itu aja. Itu apapun itu maksudnya, yang penting berhasil. Aduh, jatuh lagi mic-nya. Oke. Apapun itu yang penting berhasil dulu. Ini apa ini ya? HTTP servernya errornya karena berarti saya perlu membungkusnya melalui box ya. Ya, masalah satu kelar, masalah lain enggak. Bentar, errornya apa sih? Sebentar, jadi trauma untuk baca komen dulu. Oke, aman. Mismatch type. Mismatch type itu berarti ya, tipenya salah. Kenapa salah? Ini harusnya ARC box MikroTik Data Manager. Salahku di mana? MikroTik Data Manager kan juga din MikroTik Data Manager. Salahnya di mana? Plus static. MikroTik Data Manager implement. You could box the font value. Emang harus segitunya kah? Enggak, saya ini yang bingung ini loh, ini IMPL atau IMPL nggak mau. Yang ini mau, yang ini nggak mau. Harusnya sih IMPL bukan DIN. Iya nggak sih? lupa. Ini IMPL trade. IMPL atau DIN sih? Oh ya, DIN sih harusnya DIN sih. Oh ya, DIN ya. DIN itu dynamic. Dynamic ini udah benar. Tapi kenapa parsingnya harus manual gitu loh? Sebelumnya kan saya juga pernah pakai ini kan, dynamic ini untuk mengembalikan tipe error. Dan itu kan untuk mengembalikan tipe error kan nggak perlu lah harus parsing manual. Ini tadi diminta parsing loh, ngapain gitu loh. Nih, ini kan MikroTik Data Manager sudah dikenali oleh RAS. Dia mengimplementasikan MikroTik Data Manager. So you could box coerce it
Saya sih gini loh. Oke, kamu menjelaskan, tapi caranya gimana itu loh. Quick fixnya itu loh nggak ada, nggak guna sumpah. Oke, saya copy ke Google, mudah-mudahan ada solusi lah. Oke. Apa saya kebalik? Masa kebalik? ARC dulu, habis itu box, baru objeknya. Nah, bener, DB-nya di clone, udah bener. Variable unsize, which means it can oscillate behind pointer. You cannot use it as the type of a local variable. Apa maksudnya lagi ini? The box type is smart pointer. Hubungannya apa sama error? Terus gimana? Gitu loh. Oke, box new invoice in, invoice out. The solution. Oke, coba saya ke atas. Errornya di mana ini? Di main RS 50. Main RS, waduh. Ada nomor, gak ada kode. Nomor kode. Ya, dong hitung manual dong ini. Gak usah sih, gini aja. 50 di sini posisinya. But error expected din payable font invoice in input payable. Oke, kayaknya ini cocok ini sama kasusku. Ya wis lah. Oke, saya ngikut ARC box din Mikrotik Data Manager. Gini kan? Loh, kok jadi ini yang error? Apa ini? Ini error kenapa? Oh, oke. Ya, kalau ini saya tahu. Dia perlu implementasikan send plus sync. Gini kalau nggak salah. Udah. Sudah. Sedangkan ini kok jadi merah? Oh, ini. Gini nggak sih? Lupa. Gimana ya? Wah. Gimana cara pakai async thread in MPL? Ya, gini. Oh, gini, async thread gini kah? Apakah begini? Apakah begitu? Apakah begitu maksudnya? Please jangan error. Oke. Gak apa-apa. Address already in use. Memang ada yang running? Oh ya, ada dong yang running. Oke, sudah running meskipun errornya, tapi karena
ada konflik antar penggunaan port, tapi nggak apa-apa, itu karena tadi saya jalaninya ternyata double. Oke. Nah, kan sampai lupa tadi mau ngapain. Oh ya, saya tadi mau nambahin fungsi ini agar saya bisa juga melakukan get ppp profile. Oke. Nah, habis ini mungkin saya akan langsung gaspol ya ini. Setelah ini objek ini bukan objek sih, setelah ya rancangan ini sudah terintegrasi, Postgre udah, Mikrotik udah, ya sudah tinggal nanti bikin apa ya istilahnya ya, bikin use case atau apa itu ya, bikin fitur lah ya, enaknya ngomong bikin fitur. Oke, ini ya ketika get ppp profiles ini berarti kembaliannya adalah result ppp Mikrotik ppp profile. Sama ya, kayaknya bugin error ini bakalan kepake terus deh ini. Oke, nggak ada error. Errornya di sini karena dia belum mengimplementasikan seluruh thread. Nah, gini harusnya sih ini hanya query aja ya ini ya. Oke, bukan query. Ya query result lah. Query result self db query. Statementnya ini pakai format aja karena saya butuh formatting nama tabel nanti. Ini adalah select. Nama tabelnya saya ini auto complete kocak ini. Saya pencet tab akhirnya pindah ke params gitu loh. Harusnya sih saya pencet tab itu gini gitu loh. Dia mengedit string, tolonglah ini. Oke lah, ID, name, fromnya ini saya masukin tabel nanti. Oh ini select ID name from ppp profiles table. Oke. Paramnya ini kosong ya. Kosong ini di await kali ya. Nggak usah kasih tanda tanya karena saya harus cek ini secara manual untuk memastikan errornya itu bukan table not found. Sebentar, saya agak kelupaan ini ya. Resultnya ini harusnya bukan ini ya, vektor ini harusnya ya. Jadi isinya adalah beberapa Mikrotik ppp profile, bukan sebuah Mikrotik ppp profile ini harusnya. Oke, saya harus benerin juga di interface. Nah, gini. Oke, dah masih merah, ya jelas lah. Oke, itu sudah. Oh ya, ini harus di asstr, hampir lupa. Oke, hilang merahnya, bagus. Setelah query result, saya harus cek pakai iflet aja lah ya. Iflet err sama dengan query result. Bisa kan gini? Oke, bisa. dot code sama dengan gini enggak sih? Oh, jangan di end di sini. Pakai if lagi aja. If a.code. Aduh, ini error apa lagi? Error enggak jelas. Oke, ini biar enggak ada yang mengganggu, saya kasih oke aja dulu ya. Oke, udah, jangan ganggu. Nah, sekarang if a dot la ilaha illallah. Udah nggak ada error kan? Masalahnya kalau merah itu ini loh, tulisanku nggak jalan. Aduh, kasus ini. Nah sekarang jalan.
Oke, if a.code sama dengan sum, waduh, kodenya kemarin apa ya, bukan status code. lupa banyak kode sih. SQL state undefined table. Nah, ini undefined table. Oke, betul ya. Sudah gini, nah ini saya return gini aja. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada table, saya nggak akan return error, tapi saya akan return mikrotik PPP profile dengan jumlah 0 atau kosongan. Karena pada intinya sama saja sih, antara tabel nggak ada atau tabel ada. Kalau isinya kosong ya tetap aja kosong. Dan saya nggak mau ngurusi error di sini. Ngurusi errornya tetap di create atau update. Update pun juga nanti tetap ya update, kalau nggak salah. Nggak perlu juga sih harus handle create table, karena update itu biasanya akan terjadi setelah melakukan create kan. Jadi sudah di handle sama create nanti harusnya. Dan kalau belum di create ya ngapain orang update sesuatu di data gitu kan. Else-nya ini adalah begini, return error. Kayaknya kemarin itu harus pakai gini gak sih? Oke, betul ya, betul sekali kalau gitu. Nah, sekarang saya tinggal ngambil row-nya. Rows sama dengan query result. Ini saya unwrap aja lah ya. Nah, unwrap di sini tentu saja tidak akan mengakibatkan crash ya. Ya, unwrap-nya mengakibatkan crash, tapi ini nggak akan error ya, karena sudah di-handle di sini errornya. Jadi aman ini ya harusnya. Di sini saya tinggal parsing aja sih ini. Let result sama dengan fact tanda tanya. Oke, result udah. Nah, di dalam sini tinggal saya for row in rows, row dot get. Oke, result itu saya tambahkan aja ada add atau push ya, saya kok lupa. Oh ya, pakai push mikrotik PPP profile. Nah, ini ada ID, ini saya ambil dari row.get ID. Name, ada name gak sih? Ada name, saya ambilkan dari row get kolom name. Oke, ini saya perlu jelaskan bahwa result ini variabelnya adalah mutable atau bisa berubah. Oke, setelah ini oke result ya sudah sih harusnya. Saya tinggal masuk ke yang lain. Sebentar. Nah, ini saya perlu serialis ini ya, agar objek ini bisa atau kelas ini bisa dikonversi ke JSON melalui library srd gitu. Apa ini ya? Oke, berarti saya perlu edit di sini ya. Wah, ini saya agak lupa tadi di mana. Oh ya, di sini. Oh ya, nanti ini akan dibuat sebuah router ya. Jadi enggak ya, kalau mau ngecek kode yang sebanyak ini ya capek juga ya. Capek dan buang-buang waktu dan carinya lama. Jadi nanti lebih mudah pakai router nanti. Tapi itu nanti. Sekarang saya mau ngurusi ini pengambilan data. Ini berarti profiles, PPP profiles sama dengan HTTP server. Aduh. Ini get PPP profiles. Oh wait. Oke.
Kalau nggak error ini seneng saya. Nah, di sini saya tinggal match aja ya. Saya nggak bisa lah kasih tanda tanya ya, karena ini harus direspon ke mana, ke klien ya. Kalau error ya saya harus kirimkan 500 lah atau apa gitu. Nah ini oke, PWP profiles. Nah gini. Ini berarti JSON data sama dengan CRD JSON to string PWP profiles. Nah kemudian ini tinggal oke. Respon new HTTP server full JSON data. Oke, ada apa ini? Kok masih error? Expected. Nanti aja udah. Pusing sumpah. Baru ngetik udah error. Oke. Ini yang ERR. Yang ERR ini saya ngambil dari not found aja, tapi saya akan ganti dengan 500 ya. Aduh. Ini di sini kok error gitu loh. Oke, nanti aja. Saya mau ngurus yang nggak error dulu. Yang bisa dibina dulu. Yang nggak bisa nanti dibuang. Ini internal server error aja. Apapun errornya saya nggak peduli. Berarti ini internal server error. Oke, not found ini tinggal saya rename error response. Sudah. Oke, sekarang saya ke sini match. Oh, ininya kelewatan. Jadi dia nggak tahu yang di match apa. Ini juga saya perlu bikin let agar dia dianggap sebagai variabel baru. Habis itu, wah lagi-lagi di sini ada result ya. Oke, match lagi, nggak peduli dah match. Match JSON data. Udah JSON data. Ini kalau ERRE ya tetap aja 500. Kalau ini oke, JSON data. Oke, gini. Ctrl Shift I. Ini borrowing, berarti harusnya reference. Oke, ini sepertinya ya. Oh ya, ini yang nggak guna, ini bisa saya ganti dengan underscore. Ini juga nggak guna, saya ganti dengan underscore. Artinya nggak guna itu ada variabel tapi nggak dipakai. Oke, saya coba send ya. Ya, ini ya sudah bisa terbentuk seperti ini, dan akhirnya video ini bisa diakhiri karena sudah sempurna pengambilan data dari PWP profiles dari database. Oke, di sini saya coba commit ya. Get PWP profiles via API. Mungkin lebih spesifiknya REST API ya. Oke, ini commit. Oke, setelah commit saya akan kembalikan lagi ke main. Oke, saya kembali ke main. Oke, saya merge untuk branch not good. Saya kasih no ff agar commitan yang error itu tidak masuk ke main. Oke. Ya, ini sudah sih sepertinya.
Oke, ini merge band not good. Oke, mungkin ini lebih spesifik aja lah ya. Get serve HTTP serve REST API server gitu aja lah. Commit. Oke. Nah, kalau ini dilihat di dalam Git graph, nah udah terbentuk ya cabang-cabangnya. Ini cabang ke sini, dan kembali ke sini. Yang error ada di sini, dia nggak masuk ke branch main. Nah, gini sih. Begitu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.